Salam. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang memberikan saya kehormatan menyampaikan firman Tuhan di sini. Mungkin paling sedikit sudah 6 tahun saya tidak ke sini. Karena pandemi aja kan udah hampir 3 tahun gitu ya. Jadi saya kangen sama saudara. Jemaat di Cibubur pun kangen juga sama Pak Robert gitu. Sama Ibu Gembala. Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Apa judulnya firman Tuhan? Doa puasa adalah disiplin rohani. Kita akan belajar firman Tuhan ini dan tentu kita akan lihat banyak ayat ya. Saya percaya untuk berhasil salah satu komponennya adalah disiplin. Tidak mungkin orang berhasil tanpa disiplin. Mungkin saudara sudah disiplin juga, tapi barangkali perlu di-upgrade gitu ya. Perlu di-upgrade. Nah, pagi hari ini kita akan bicara tentang doa puasa adalah disiplin rohani. Saya percaya satu hal bahwa sesuatu yang terjadi di dunia rohani akan terjadi di dunia jasmani. Nah, oleh karena itu kita akan serius belajar firman Tuhan ini. Kita akan mulai dari Injil Matius pasal 6. Saya mau jelaskan Matius pasal 6, pasal 5 ini adalah khotbah pertama Tuhan Yesus di muka bumi sebagai daging. Ya. Sangat penting, kenapa? Kalau kita melihat pelari 100 meter, pemenangnya disebut manusia tercepat di muka bumi. Tapi pelari 100 meter dijamin kalah kalau startingnya itu langkah pertama itu 99% pasti kalah. Karena 100 meter itu dekat saja. Jadi langkah pertama itu harus 100% akurat baru mungkin menang. Nah, Matius pasal 5, pasal 6 ini sama seperti pelari 100 meter. Khotbah pertama sekali Tuhan Yesus di muka bumi. Ini yang disebut dengan khotbah di bukit. Di bahasa Inggris disebut The Beatitudes. Injil Matius pasal 6. Kalau saudara perhatikan, yang pertama Tuhan Yesus berbicara di pasal 6 ini hal memberi sedekah. Itu yang pertama. Sedekah beda dengan kolekte. Ya. Sedekah itu kalau kita ketemu Pak Oga di jalan, orang lumpuh, orang buta di jalan, kita beri sesuatu, itu sedekah. Sedekah itu adalah pemberian minimal dari seseorang. Yesus sudah berbicara tentang uang. Pertama sekali khotbah di muka bumi. Dan uang yang paling kecil Tuhan sudah ngomong. Saya tidak berbicara tentang itu, tapi yang kedua saudara perhatikan hal berdoa. Itu di ayat 5. Hal memberi dan kedua hal berdoa. Sejak sekolah minggu kita sudah diajari memberi walaupun ngajarinnya salah tanpa sengaja. Enggak benar ngajarinnya. Kita suruh anak kita sekolah minggu, kita bilang kepada dia, ini kolektemu nak ya 5.000, ini uang jajanmu 20.000. Jadi sejak kecil kita sudah ajar anak kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang kecil. Lebih besar uang jajannya. Kenapa kita tidak balik? Kolektemu nak 20.000, jajanmu 5.000. Nanti dia bertanya, kok besar sekali mak? Sejak dini kau harus saya kasih tahu Tuhan itu Tuhan yang besar. Jadi ada banyak orang Kristen melakukan kesalahan tanpa sengaja. Yang kedua hal berdoa. Sejak sekolah minggu kita sudah diajari juga berdoa. Minimal mungkin orang Kristen berdoa 5 kali satu hari. Mau tidur, bangun pagi, mau sarapan pagi, mau makan siang, mau makan malam. Mau tidur, itu 5 kali. Itu sama dengan laporan. Laporan hansip. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini adalah berdoa itu minimal sejam. Karena Tuhan Yesus waktu dia disalib, dia bilang sama murid-murid, tidak sanggupkah kalian berjaga dengan saya 1 jam saja? Ternyata mereka ngantuk semua. Ini doa seperti itu yang dimaksud di sini. Yang ketiga, Tuhan berbicara tentang berpuasa, ayat 16. 3 ini diajarkan Tuhan Yesus.
Pertama sekali khotbah di muka bumi. Nah sekarang kita akan belajar tentang berpuasa karena mungkin ini yang paling jarang kita lakukan. Coba tanya orang sampingmu, kapan terakhir kau berpuasa? Mungkin dia akan bingung menjawabnya. Karena bulan berganti bulan, tahun berganti tahun dia nggak pernah puasa. Gitu. Jadi kita akan belajar hal berpuasa ini karena sama pentingnya. Tiga-tiga ini sama pentingnya. Memberi, berdoa, dan berpuasa. Sama seperti kalau saudara, coba kita lihat dulu Pengkhotbah pasal 4. Pengkhotbah pasal 4. Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Tali 3 lembar itu memberi, berdoa, berpuasa, menjadi lifestyle kita. Itu nggak mudah dipatahkan kata Alkitab. Karena terbukti banyak orang Kristen yang bisa dipatahkan. Banyak juga orang Kristen yang bunuh diri. Banyak juga orang Kristen yang narkoba. Banyak juga orang Kristen yang korupsi. Di KPK itu ada kebaktian. Yang ditahan di situ ya anggota dewan, kepala daerah, menteri pelate itu orang Kristen. Kenapa bisa seperti itu? Tinggi-tinggi mereka sekolah, minimal mungkin S2. Pakai dasi kerja, tapi jadi pencuri. Buktinya masuk di KPK. Belum lagi di tahanan-tahanan di seluruh Indonesia. Begitu banyak orang Kristen. Kok bisa? Karena hal ini tidak berjalan bertiga. Tidak berjalan seimbang tiga-tiganya. Tidak balance jalannya. Kalau kita bertanya, kenapa puasa di setiap agama ada? Orang Islam puasa sekali sebulan loh saudara, sebulan setahun. Dan itu disiplin, anak-anak kecil juga melakukannya. Orang Buddha naik gunung berpuasa. Mereka setelah selesai puasa mereka bilang turun gunung. Kalau saudara lihat seluruh agama di muka bumi ini ada puasanya. Timbul pertanyaan, mana yang original? Kenapa semua ada? Kalau saudara punya mesin percetakan yang canggih sekali, lalu saudara mau main cetak uang palsu, saya kira saudara goblok kalau saudara cetak uang 1.000. Paling sedikit saudara akan cetak 100.000 atau $100 sekalian. Nah kenapa puasa ada semua agama? Karena puasa itu powerful, dahsyat. Dan yang original ada di Alkitab. Karena Islam ada 600 tahun setelah kekristenan. Yang original ini artinya mahal sekali sehingga ada menduplikat semua agama. Karena mahal sekali, powerful sekali. Saya beberapa tahun yang lalu, saya lihat di televisi, seorang penyanyi artis namanya Sarini dipanggil ke Polda. Karena terlibat dengan tur fiktif. Jadi dipanggil ke Polda. Wartawan itu rupanya matanya hebat-hebat saudara. Mereka bilang jam yang dikenakan Sarini itu 5 miliar. Padahal buatan tahun 60. Jam Rolex. Kira-kira sebulan kemudian saya ada di satu mall di Jakarta Timur. Lalu saya pergi ke satu etalase, ada jam Rolex 100.000. Sama-sama Rolex. Tahun 60 punya Sarini 5 miliar. Second, dia beli second. Saya tidak kemudian beli Rolex yang 100.000. Karena kalau saya beli Rolex yang 100.000, seminggu kemudian mati. Dan saya datang komplain ke dia, baru seminggu udah mati jamnya. Dia bilang, bapak beli 100.000.
Masa mau hidup 20 tahun? Tiap hari orang mati di Pondok Ranggon nggak komplain kayak bapak katanya. Kenapa Rolex dipalsu begitu begitu rupa? Karena Rolex terkenal di seluruh muka bumi ini jam yang oke punya. Jadi dipalsu. Dan pihak Rolex tidak pernah keberatan. Dia bilang itu promosi. Orang yang punya kemampuan akan membeli yang asli biar bagaimana juga. Jadi mereka tidak gusar. Sehingga puluhan ribu yang KW di seluruh dunia. Nah jadi kembali kepada puasa ini saudara. Karena begitu penting, itu tadi tali 3 lembar tidak mudah dipatahkan. Kalau tali sepatunya worship leader ini dijalin 3, mungkin mampu menderek Toyota Starlet yang mogok. Karena apa? Udah dijalin 3. Jadi kalau kekristenan kita jalin 3 ini, wah ini dahsyat sekali saudara. Tapi seperti saya katakan tadi, ini mungkin jarang kita lakukan, tapi hari ini kita akan belajar. Pertanyaan pertama adalah, durasi puasanya berapa lama? Karena kalau kita baca Alkitab, ada yang 7 hari, ada yang 3 hari 3 malam, ada yang 40 hari 40 malam. Yang paling pendek, kita bicara yang paling pendek. Dan puasa itu, apa sih puasa itu? Puasa itu, kalau saya baca Alkitab bahasa Inggris, Amplified Bible, Amplified itu sama dengan amplifier, gitu ya. Memperjelas, Amplified Bible itu terjemahan yang diperjelas. Di situ didefinisikan puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum pada waktu yang ditetapkan. Tapi kita akan lihat berapa lama. Dan mana judul khotbah kita tadi itu? Kalau puasa harus doa ya. Tidak boleh tidak doa. Kalau nggak doa itu namanya diet. Harus banyak doanya. Jadi kalau kita berpuasa tanpa berdoa itu namanya diet, itu yang pertama. Yang kedua, terkutuk orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kita puasa tapi ternyata kita terkutuk. Karena apa? Nggak ada jam doanya. Jadi jam doanya harus banyak. Termasuk malamnya. Kalau saudara tidak puasa tidur 8 jam, kalau puasa ya minimal 7 jam lah saudara. Maksimal saudara tidur 7 jam. Kenapa? Saudara sedang puasa. Jadi saudara harus bangun untuk berdoa. Kalau enggak, saudara enggak ada bedanya saudara puasa dengan enggak puasa, karena tetap aja saudara tidur 8 jam satu malam. Jadi jam 2 malamnya pun, jam tidur malamnya pun harus dikurangin untuk duduk di bawah kaki Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, baca firman Tuhan, merenungkannya. Jadi pertanyaan pertama adalah, durasi paling pendek berpuasa itu berapa lama sebenarnya? Dan kita harus mencari jawabannya di Alkitab, bukan di sumber lain. Coba kita lihat kitab Hakim-Hakim pasal 20. Hakim-Hakim pasal 20 ini tentang peperangan orang Israel dengan orang Benyamin. Jadi ini perang sipil antara orang Israel dengan orang Israel. Ini panjang ayatnya, 48 ayat, jadi kita tidak baca semua, saya jelaskan dulu saja. Jadi ada seseorang ditinggal lari sama pasangannya, lari ke orang tuanya, dan setelah 3 bulan si laki-laki jemput dia, udah kelamaan. Setelah jemput dia, lalu dibawa pulang, rupanya mereka terlalu malam di perjalanan. Lalu mereka menginap di Gibea. Ketika mereka menginap di Gibea, orang-orang Benyamin datang untuk meminta istrinya supaya diperkosa. Dan istrinya diperkosa sampai mati. Setelah diperkosa sampai mati, yang punya suami potong istrinya 12 potong, dimutilasi 12. Dikirim ke suku Israel, ke suku Yehuda 1 potong, ke suku Isakar 1 potong, ke suku Jebulon 1 potong, 12 potong didistribusikan ke orang Israel.
Dan orang Israel bilang, waduh gawat banget ini, gak pernah seperti ini terjadi. Apa yang terjadi? Lalu dipanggil suaminya ini, dan dia cerita tentang apa yang terjadi. Lalu orang Israel berkata, kita harus ke Gibea memanggil orang-orang yang memperkosa itu, dan kemudian kita akan hukum. Ternyata orang-orang Benyamin gak mau memberikan orang-orang yang bersalah itu. Akibatnya mereka berperang. Itulah judulnya, peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin. Setelah mereka berperang, saudara perhatikan, saya baca ayat 17. Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya dengan tidak termasuk suku Benyamin, ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya itu prajurit. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, berdoa maksudnya. Tuhan itu bukan Tuhan yang mati, jadi dia bisa ngomong. Yang paling umum dia lewat firman Tuhan lah yang paling umum. Tapi dia bisa juga ngomong lewat telinga kita, karena dia Tuhan yang hidup. Gak ada yang aneh kalau Tuhan berbicara kepada kita lewat telinga, gak ada yang aneh. Kecuali dia Tuhan yang mati, gitu ya. Jadi mereka berdoa di Betel. Setelah mereka berdoa, ayat 18 tadi, lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah. Berdoa ya, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lah lebih dahulu maju. Sekali lagi Tuhan itu Tuhan yang hidup, jadi dijawab. Mungkin bisa lewat telinga ini, mungkin juga bisa lewat hati. Yang jelas dijawab, maju orang Yehuda. Ayat 19, lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Ayat 21 saudara baca. 2, 3. Udah doa kok malah kalah. Kok enggak menang? Padahal udah doa ini. Mana Tuhan yang hidup itu? Mana Tuhan yang menjawab doa itu? Saya tidak tahu bagaimana cara menghibur 22.000 orang. Tapi kami pernah punya pengalaman mengubur orang di zaman COVID. Saya 2 kali punya pengalaman. Kemudian dengan Pak Robert, dengan Ibu Gembala, kami mengubur orang COVID. Maria Wiji, kami yang kubur. Pengalaman mengubur orang mati di masa COVID itu, untuk menggali kuburannya itu enggak lagi manusia, sudah backhoe. Panjang begitu. Belum kami masukkan Maria Wiji, udah ngantri banyak di belakang. Dan saya tanya orang itu, satu kuburan di Jakarta di masa itu bisa 90 orang, satu kuburan. Bayangkan saudara. Mengubur itu aja udah repot sekali kita. Karena kita belum acara, udah ngantri ambulans panjang. Ini 22.000 orang mati, padahal sudah berdoa. Untung berdoa, kalau nggak berdoa, mungkin mati semua kan gitu. Penting berdoa loh saudara. Kadang-kadang kita berdoa keluar dari rumah, sudah berdoa, serempetan di jalan. Untung berdoa, kalau nggak berdoa mungkin kita mati di jalan kan gitu. Jadi untung mereka berdoa ini, 22.000 orang mati. Ayat 23 kita lompat. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Doa dan menangis. Mungkin tangisannya berkata begini, Tuhan yang kubur si Ruben itu baru 2 bulan kawin. Sekarang udah janda dia Tuhan, Mungkin begitu tangisan yang satu. Tangisan yang lain, Tuhan si Daniel itu istrinya hamil 5 bulan loh Tuhan. Mati sekarang. Sorry kalau ada namanya di sini si Daniel. Sorry kalau ada sini si Daniel. Jadi tangisan ini bermacam-macam keluhannya yang disampaikan kepada Tuhan. Tuhan si Isakar itu baru membangun rumah, belum dimasuki loh Tuhan. Nah pokoknya nangislah mereka. Sampai petang. Ya. Jadi nangis sampai petang artinya kan jam-jaman ini nangisnya.
Tuhan kami berdoa loh Tuhan, 22.000 orang mati, yang mati itu bla 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 bla, dijelaskan semua. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pula kami berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka, suruh maju lagi. Tetapi ketika orang Israel pada hari kedua sampai dekat Bani Benyamin, ayat 25 saudara baca, 2, 3. Orang-orang Israel, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kalah lagi. 18.000 sekarang mati. Memang udah lebih sedikit lagi. Didengar Tuhan juga doanya, udah lebih sedikit. Tapi mati 18.000. Sekali lagi berdoa penting, saudara. Kalau nggak berdoa mungkin lebih tragis yang terjadi. Ayat 26 saudara baca bersama-sama. 26, 2, 3. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Nah 2 kali kalah, sekarang mereka doa puasa. Dan kemudian kalau saudara baca terus, mereka menang. Setelah doa puasa. Doa puasa sampai senja. Jadi itu yang paling pendek di Alkitab, sampai senja. Kalau saudara ditelepon orang jam 3 masih sering dikatakan selamat siang. Tapi kalau enggak jam 4 enggak mungkin lagi selamat siang. Berarti oke, let's say sampai jam 4 minimal. Kenapa penting? Durasinya. Penting durasinya karena apa? Kalau saudara misalnya janji jam 4 sore mau buka puasa, jam 3 sore saudara merasa lambung seperti digergaji. Hausnya setengah mati. Keringat dingin, lemas, jam 3 sore. Dan saudara bilang, aduh Tuhan kondisinya udah seperti ini. Buka aja deh. Jam 3 sore. Berarti saudara nggak pegang janji. Saudara kan janjinya 4. Tuhan itu Tuhan yang komitmen. Tapi jam 3 sore saudara mengalami yang begitu sulit. Sampai seperti mau mati rasanya. Saya mau beritahu saudara. Itulah puncak peperangan rohaninya. Mungkin di jam itu Roh Kudus sedang mengeluarkan toksin-toksin dari tubuh saudara. Dikeluarkannya toksin-toksin di jam itu sehingga tubuh kita bereaksi. Panas, dingin, meriang. Karena toksinnya lagi diambil Roh Kudus. Jadi kita harus lewati peperangan rohaninya, puncaknya. Jadi sampai jam 4 minimal. Itu minimal. Timbul pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus puasa sebelum pelayanan? Injil Matius pasal 1, itu Yesus, itu Alkitab berbicara tentang silsilah. Injil Matius pasal 2 itu berbicara tentang orang Majus datang. Injil Matius pasal 3 itu berbicara tentang Yesus dibaptis. Injil Matius pasal 4 itu Yesus puasa 40 hari 40 malam. Injil Matius pasal 5 Yesus pelayanan mulai. Pertanyaannya, kenapa dimulai dengan doa puasa? Itu pertanyaan kita. Tuhan Yesus mulai doa puasa untuk memberitahu setan bahwa di Taman Eden kau taklukkan Adam dan Hawa lewat kampung tengah. Persoalan Taman Eden itu persoalan kampung tengah. Persoalan selera makan. Persoalan mata yang melihat indah. Dan Tuhan Yesus mau beritahu setan bahwa kalau kau taklukkan Adam dan Hawa, saya kau tidak bisa taklukkan. Saya memulainya 40 hari 40 malam untuk memberitahu kau bahwa Adam yang kemudian tidak bisa ditaklukkan lewat kampung tengah. Itu sebabnya Yesus puasa 40 hari 40 malam. Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kalau mereka ada 2 juta orang, janji untuk masuk Kanaan adalah untuk 2 juta orang.
Tapi mereka tidak masuk tanah Kanaan karena sepanjang jalan yang dipersoalkan adalah kampung tengah. Itu yang dipersoalkan terus. Makanan, minuman sepanjang jalan. Dan mereka tidak masuk tanah Kanaan. Kalau saya berbicara kepada saudara tentang durasi puasa sampai senja, ini kata Alkitab. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sulit berpuasa? Secara daging pasti nggak enak, pasti dikuras tenaga, dan kemudian orang yang berpuasa itu napasnya bau. Lapar aja napas bau kok, apalagi puasa. Tapi ada cara untuk menanganinya. Cara pertama adalah jangan berbicara dengan orang dari arah angin datang. Jadi perhatikan angin datang dari mana? Kalau anginnya datang dari sini, saudara harus di sebelah sini, lawan bicara harus di sebelah sini. Supaya jangan sampai dia bilang, aduh, bau sekali nama bapak ini kayak bangke kan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkumurlah dengan coconut virgin oil. Sepanjang hari saudara akan rasa fresh. Setelah saudara berkumur dengan 1 sendok makan aja, sekali sehari aja. Setelah saudara berkumur dengan coconut virgin oil, saudara ambil sendok lalu korek lidah saudara, itu akan sangat bersih nantinya. Coconut virgin oil itu nggak bisa dicari di warung-warung kecil, nggak bisa. Ya, harus saudara ke supermarket yang rada gede. Ya, itu manjur karena saya pakai. Jadi pertanyaannya yang sekali lagi adalah kenapa manusia sukar berpuasa? Coba kita ke kitab Kejadian pasal 1. Pasal 1. Ayat 11 sampai 13. Saya baca ayat 11 ya. Berfirman Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat 12 saudara baca. 2, 3. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Teruskan, 2, 3. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Hari ketiga Tuhan sudah ciptakan makanan. Hari ke-6 baru Tuhan ciptakan manusia. Jadi makanannya dulu disiapkan. Kita lanjutkan ayat 20 sekarang. Saya baca ayat 20. Berfirman Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk-makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintas cakrawala. 2, 3. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. 2, 3. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Hari ketiga Tuhan ciptakan makanan, hari kelima komplit, hari ke-6 baru manusia. Jadi masuk akal ketika kita bangun pagi rasa lapar. Masuk akal. That's natural. Itu alami. Memang begitu. 1 jam kemudian hausnya kita udah kering ini. Pagi-pagi jam 7 pagi. Memang begitu Tuhan ciptakan makanan hari ketiga, hari kelima. Jadi gak usah heran kalau seperti itu badan kita. Itu memang begitu. Jadi untuk puasa perlu iman yang gede. Menyangkali diri kita. Menyangkali selera minum kita. Menyangkali selera makan kita. Itu perlu iman yang besar. Karena secara alami gak mungkin bisa. Gak mungkin. Setelah manusia diciptakan Tuhan hari ke-6, Tuhan beristirahat hari ke-7.
6 hari bekerja menciptakan segala sesuatu selama 6 hari. Hari ke-7 istirahat. Berarti minimal harus istirahat pencernaan kita 1 kali seminggu minimal. Menurut Alkitab. Minimal 1 kali seminggu. Kita ikut Tuhan. Kita bilang ke pencernaan kita, Allah bekerja 6 hari loh. Jadi kau hanya bekerja 6 hari ya. Hari ke-7 kau nggak ada makanan, nggak ada minuman, jadi kau libur. Siapapun yang istirahat pasti lebih kuat. Pasti lebih fresh. Pasti lebih segar. Nanti kita lihat ada banyak ayat-ayat. Jadi minimal sekali seminggu. Nah kita sudah berapa tahun nggak puasa? Kalau kita melihat ke penciptaan gitu ya. Kalau kita melihat ke penciptaan, Allah itu beristirahat hari ke-7. Lah kita kapan istirahatnya dong? Masa kerja terus itu pencernaan? Ingat, sehebat-hebatnya saudara pelihara kampung tengah, suatu hari saudara akan mati. Pasti. Dan untuk mati itu nggak harus sakit, nggak harus tua. Jadi semakin saudara harus makan yang steril semua, harus minum yang steril semua, itu memanjakan kampung tengah. Padahal suatu hari saudara akan menjadi tanah juga. Mari kita lanjut, kita baca Matius pasal 17. Matius pasal 17. Sekali lagi kita akan lihat banyak ayat karena saya mau tuntas satu judul ini hari ini. Matius pasal 17. Mulai ayat 14, saya baca ayat 14. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dengan menyembah. 2, 3. Kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Nah, orang ini datang dengan cara yang benar, dia datang menyembah Tuhan. Setelah dia datang menyembah Tuhan, dia beritahu prayer request-nya. Dia kasih tahu pergumulannya. Anaknya sakit ayan. Sering jatuh ke dalam api, berarti kulitnya terbakar. Bisa 20%, bisa 30%, dan itu sering. Kalau sekarang mungkin agak gampang diobati karena sudah banyak dokter-dokter yang canggih sekarang bagian kulit. Tapi dulu sudah terbakar, begitu mau sembuh terbakar lagi karena sering jatuh ke dalam air. Kalau tahu berenang, jatuh ke dalam air, apalagi dalam, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak tahu berenang, ya selesai. Sering jatuh, sering. Ayat 16, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Loh, bikin malu ini murid-murid, saudara. Semua kita murid Tuhan Yesus. Lalu datang orang sakit ke kita, pulang sakit juga. Kan malu kita. Iya kan? Itu seperti ini nih. Datang orang sakit, pulang sakit juga. Ayat 17, saudara baca. 2, 3. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Marah Tuhan Yesus, saudara. Mungkin intonasinya, hai kamu angkatan yang kurang percaya. Mungkin intonasinya begitu. Bawa anak itu sini. Mungkin seperti itu, barangkali. Tidak disebut intonasinya. Tapi barangkali seperti itu, namanya orang marah. Gak mungkin orang marah, berapa lama lagi aku dengan kamu. Gak mungkin begitu. Itu namanya bukan marah. Tuhan Yesus marah loh di sini. Marah. Jadi dihardiknya, saudara. Ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi ternyata anak ini gak sakit. Ada setan di dalam. Kalau saudara sakit, jangan cepat-cepat ke dokter loh, saudara. Jangan-jangan ada setannya di dalam. Saudara ke dokter manapun gak bisa sembuh. Misalnya saudara, katakanlah misalnya saudara maaf, menceret.
Sudah minum stop, nggak stop juga. Akhirnya saudara ke dokter. Belum sampai ke dokter, Tuhan ngomong di jalan, kau kan janji kemarin mau puasa, nggak puasa kau. Ya, pulang aja, nggak usah jadi ke dokter, nggak usah ke dokter lagi. Puasa aja, sembuh itu. Nah ini nggak sakit dia. Jadi jangan cepat-cepat ke dokter. Saudara harus doa, kenapa ini Tuhan sakit begini? Jangan-jangan misalnya Tuhan bilang, kau kan janji bayar perpuluhan, tahu-tahu karena ada tas yang bagus, kau nggak bayar perpuluhan. Kan itu kan perempuan kan identik dengan tas. Perempuan. Lagi-lagi saya kurang tahu. bayar tasnya ya. Ayat 20. Ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21 saudara. 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, ada pokok doa yang tidak manjur lagi. Jangan doa terus. Harus doa puasa. Ini Tuhan Yesus yang bilang, jenis ini harus doa puasa. Jadi saudara lihat pokok doa saudara. Apa kira-kira pokok doa saudara yang mungkin menurut saudara mentok banget gitu. Jangan doa lagi, doa puasa. Saya itu akan doa puasa Tuhan sampai kapan? Sampai kau jawab doaku, misalnya begitu. Lalu saudara berpuasa setiap hari. Ketemu orang, kenapa tiap hari kau doa puasa? Sampai dijawab Tuhan doaku, aku akan doa puasa. Doa puasa loh saudara, kata Tuhan Yesus. Dan saya mau beritahu saudara, tidak ada yang terlalu tua untuk berpuasa. Tidak ada. Musa itu berpuasa mungkin sudah 110 tahun. Dari mana kita tahu? Dari timeline kehidupannya. 40 tahun dia di Mesir, mempersiapkan intelektualnya. 40 tahun dia di Midian, mempersiapkan karakternya. 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. Waktu dia puasa itu 40 hari itu di Gunung Sinai. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara tahu Gunung Sinai itu sudah dekat dengan Israel. Jadi kemungkinan Musa sudah berumur 110 tahun. Dia naik ke gunung, berpuasa 40 hari 40 malam untuk menerima 2 loh batu. Yosua di kaki gunung puasa juga 40 hari. Tidak ada ayatnya di Alkitab, yang ada ayatnya di Alkitab adalah tidak seorang pun orang Israel berani naik ke gunung itu. Termasuk Harun. Yang naik ke gunung itu hanya 2. Musa di atas, Yosua di kaki gunung. Siapa yang kasih dia makan? Gak ada orang kok. Berarti dia puasa 40 hari 40 malam juga di bawah. Mereka turun setelah selesai 40 hari 40 malam. Bangsa Israel sudah menyembah patung tuangan emas. Dan Musa marah betul. Akhirnya dia lemparkan 2 loh batu itu berkeping-keping. Dan lembu emasnya dia giling sampai halus. Dia buang di sungai. Dan dia naik lagi puasa kedua kali. 40 hari 40 malam lagi. Yosua puasa lagi di bawah. 2 kali Yosua. 2 kali Musa. Upahnya apa? Musa menjadi gembala terbesar memimpin jemaat secara kuantitas sampai hari ini. Yang dipimpin Musa itu minimal 2 juta orang. Minimal. Digembalakannya. Karena kalau kita baca kitab Keluaran, banyak juga orang-orang lain yang ikut dengan bangsa Israel. Yang bergabung dengan bangsa Israel setelah melihat 10 tulah itu. Jadi ikut dengan bangsa Israel. Mujizat pertama, Musa adalah gembala terbesar sepanjang zaman sampai hari ini. Dia history maker. Yang kedua, mujizatnya banyak. Yang ketiga, Musa dikubur Allah sendiri. Sampai sekarang tidak ada orang yang tahu di mana kuburan Musa. Sampai hari ini. Tuhan menghargai Musa. Yosua apa upahnya? Yang menggantikan Musa ada Eliezer, ada anaknya Gersom, ada 2 anaknya Musa. Mestinya orang-orang ini yang menggantikan Musa. Tapi Yosua yang menggantikan Musa yang tidak ada hubungan darah.
Itu upahnya saudara. Yang puasa panjang siapa lagi? Tuhan Yesus 40 hari 40 malam. Mujizatnya saya tidak usah cerita kepada saudara, banyak sekali. Yang puasa panjang siapa lagi? Elia 40 hari 40 malam. Enggak mati loh saudara. Dia terangkat hidup-hidup dengan kereta yang ditarik oleh kuda yang dari api. Enggak mati Elia. Kita suatu hari kalau masuk surga harus melalui pintu yang namanya kematian. Elia enggak. Nah saya mau beritahu saudara, kalau saudara mau puasa panjang, ada masa adaptasi. Masa adaptasi itu kira-kira 5 hari. Setelah itu saudara bisa olahraga, tentu olahraga sore aja, karena saudara mau buka puasa sorenya. Setelah lewat masa 5 hari itu, saudara akan masuk kepada masa biasa saja. Tidak lapar, tidak haus, kadang-kadang aja, sesekali. Tapi saudara sudah kuat. Demikian pun setelah saudara misalnya puasa panjang, karena di Alkitab itu ada orang yang puasa-puasa panjang. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Jadi sekali lagi, ada masa transisi. Bagi pemula, saya usulkan saudara, kalau saudara pemula belum pernah puasa, saudara puasa hari Minggu. Kenapa? Hari Minggu ada ibadah, ada kegiatan rohani. Saudara akan kuat. Kalau saudara pemula. Nah, kalau kita melihat orang yang betul-betul hebat berpuasa, yang panjang-panjang itu 3 orang itu di Alkitab. Tapi ada lagi Daniel. Daniel pun waktu berpuasa, paling sedikit umurnya sudah 110 tahun, paling sedikit. Dari mana kita tahu? Mari kita hitung. Dia diangkat dari Israel ke Babel, katakan umur 17. Dia di Babel 70 tahun, berarti 87. Umurnya 87. Dia menjadi Perdana Menteri waktu Nebukadnezar jadi raja, waktu Belsasar jadi raja, waktu Darius jadi raja, waktu Kores jadi raja. 4 raja berganti, dia terus menjadi Perdana Menteri. Ini history maker saudara. Siapapun presiden di muka bumi ini pasti ganti kabinetnya. Ganti presiden pasti ganti kabinet. Itu pasti. Di seluruh dunia. Tapi Daniel enggak loh saudara. Jadi umurnya dia, taruh dia di Nebukadnezar 5 tahun bekerja. Taruh seperti itu. Di Belsasar 5 tahun bekerja. Di Darius 5 tahun bekerja. Di Raja Kores 5 tahun bekerja. Berarti dia udah 107 tahun. Dia berpuasa. Coba kita lihat puasanya dia. Berapa lama dia berpuasa. Kitab Daniel. Daniel pasal 9. Baru nanti kita ke pasal 10. Pasal 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon. Sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Dia puasa, dia menteri saudara. Dia wakil raja. Mengarahkan muka kepada Tuhan. Ada doanya, ada penyembahannya. Dia berpuasa dan mengenakan kain kabung. Kenapa? Karena dia lihat Alkitab, sudah 70 tahun mereka di Babel. Nah dia bilang, Tuhan Yeremia bilang kami 70 tahun di Babel. Nah sekarang 70 tahun nih. Dia 2 puasa saudara. Berseru kepada Tuhan. Sekarang kita ke pasal 10. Ayat 1. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Ayat 2 saudara baca, 2, 3. Pada waktu itu Daniel berkabung 3 minggu penuh. 21 hari ya. Benar ya, 21 hari ya, 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan. Berarti puasa. Bisa makan tapi yang enggak sedap berarti. Di bahasa Inggris disebut favorite food. Favorite food misalnya kalau orang Jawa rasa enggak makan kalau enggak makan kerupuk. Jadi harus ada kerupuknya kalau orang Jawa makan. Rata-rata gitu ya, umumnya.
Jadi nggak makan kerupuk 3 minggu. Kira-kira begitu. Favorite food. Jadi favorite food saudara apa? Jadi 3 minggu penuh nggak dimakan. Bisa makan tapi bukan favorite food. Ya. Kemudian makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Jadi nggak makan daging, nggak minum anggur. Jadi 3 minggu penuh nggak makan daging. Daniel ya. Daging penting loh saudara. Anggur apalagi penting, apalagi kalau negara 4 musim. Musim salju itu ya perlu minum anggur. Musim dingin supaya lebih panas dari dalam. Tapi dia 3 minggu nggak minum. Dan aku tidak berurap. Tidak berurap itu artinya tidak berdandan. Di bahasa Inggris disebut tidak menghias diri. Jadi kalau Perdana Menteri itu kalau mau ke kantor singgah dulu di salon. Sama seperti pembaca berita. Metro TV itu pembaca berita jam 5 pagi, jam 4 sudah ke salon dia. Di salon dulu jam 4 dia di syuting untuk membaca berita. Gitu. Nah, Daniel mau ke kantor itu didandani dulu karena dia Perdana Menteri. Dan itu nggak dilakukannya 3 minggu penuh. Tidak berurap. Sampai berlalu 3 minggu penuh. Ini disebut puasa Daniel. Kami sudah lakukan 3 tahun. Saya umumkan di mimbar. 1 Januari sampai 21 Januari. Saya mulai getol mencari firman Tuhan ini tentang puasa ini. Memang waktu disiapin tahun 86 sudah belajar juga. Tapi yang paling membuat saya lebih intensif lagi waktu kita masuk corona. Saya bilang sama Tuhan, kondisinya begini, kalau semakin jauh dari Tuhan, mati, lalu bagaimana ini? Justru dalam kondisi seperti ini harus lebih dekat dengan Tuhan. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Tuhan bilang doa dan puasa. Jadi saya umumkan di jemaat, 1 Januari sampai 21 Januari kita puasa Daniel. Tidak berurap itu tidak berdandan. Saya bilang perempuan-perempuan 21 hari nggak usah pakai lipstik lah. Emang kenapa kalau nggak pakai lipstik kan gitu kan? Sudah 3 tahun. Saya tidak bisa cek mereka di rumahnya, tapi dari mimbar saya jelaskan. Saya ajak di mimbar. Tuhan bilang doa puasa waktu memasuki COVID-19 itu. Doa puasa, oke. Saya ajak lagi jemaat kita puasa 12 jam setiap malam. 1 orang 1 jam. Jam 6 sampai jam 7 1 orang. Jam 7 sampai jam 8 1 orang. Jam 8 sampai jam 9 1 orang. Kita undi setiap bulan. Jadi kami sudah berdoa 12 jam setiap malam selama 3 tahun nih. 1 orang 1 jam. Saya bilang kalau undianmu jam 2 dini hari itu berat. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, makin berat, makin tinggi upahnya. Kalau saudara kebagian jam 3 pagi sampai jam 4, jam 5 nggak usah biston lagi. Nggak mungkin lagi bisa biston pagi jam segitu, jadi tidur aja. Jadi yang jam 3 nggak biston pagi, yang jam 1 malam, jam 2 malam masih biston pagi. Nggak bisa nggak biston pagi saya bilang. Kalau yang jam 3 aja yang nggak biston pagi. Karena ke jam 3 ke jam 4. Jadi ini puasa Daniel. Coba kita lihat kitab Zakaria. Kita mau melihat orang-orang yang puasanya panjang dan orang Israel. Zakaria pasal 8. Pasal 7 dulu, saudara kita lihat ayat 5, pasal 7 dulu. Ayat 5. Satu orang boleh baca dengan suara keras. Zakaria pasal 7 ayat 5. Zakaria 7 ayat yang kelima, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ya, ingat. Kita berpuasa itu untuk kemuliaan Tuhan ya. Kita ini nomor 2 gitu ya, urutan nomor 2.
urutan nomor 1 supaya Tuhan makin mempermuliakan dirinya dalam diri kita. Mereka berpuasa di sini selama 70 tahun, pada bulan yang kelima, pada bulan yang ketujuh, selama 70 tahun. 70 tahun ditawan di Babel, dan sejak itu mereka menyesal betul. Kami sudah tinggal di tanah yang berlimpah susu dan madu, karena kami belagu, maka kami dibuang 70 tahun. Wajar dong Tuhan jengkel. 500 tahun mereka di Israel, dan mereka melakukan segala sesuatu akhirnya menurut keinginan sendiri, lalu Tuhan buang 70 tahun. Saya kira Tuhan itu panjang sabar, 500 tahun loh saudara. Jadi 70 tahun itu mereka menyesal betul. Kalau saudara misalnya saya kasih rumah, lalu saudara belagu sama saya, wajar nggak kalau saya jengkel sama saudara? Rumah saya yang kasih, saya datang pun nggak boleh ke rumahnya. Belagu banget kan gitu kan? Jadi bangsa Israel ini belagu sama Tuhan, lalu dibuang Tuhan 70 tahun, dan mereka berpuasa di sana bulan 5, bulan 7, 70 tahun. Dahsyat ya. 70 tahun, bulan 5, bulan 7. Sekarang bulan 7 ini. Sekarang tanggal 23. Saya sudah lakukan ayat ini sejak COVID. Berapa lama saya lakukan? Coba lihat pasal 8 sekarang. Ayat 18. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. 2, 3. Saudara baca 19. 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Di pasal 7 hanya 2 bulan. Tetapi di pasal 8, pada bulan keempat, pada bulan kelima, berarti 61 hari nih. 61 hari ya. Pada bulan keempat itu kan 30 hari bulan 4. Mei 31. Jadi 61 hari nih. Dalam bulan yang ketujuh. Bulan yang ketujuh itu 30 hari. Dan saya sudah berpuasa sekarang 23 hari. Dan ini kami udah lakukan 3 tahun loh saudara. Saya umumkan di mimbar. Dan dalam bulan yang 10, nanti bulan 10 saya puasa lagi, bulan ke-10. Akan menjadi kegembiraan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda, maka cintalah kebenaran dan damai. Tidak ada ayatnya di Alkitab, kita harus ikutin itu, tidak ada. Saya yang rindu di zaman COVID itu. Saya ajak jemaat, siapa yang mau, ayo. Kita puasa pada bulan 4, pada bulan 5, pada bulan 7, pada bulan 10, dan banyak mujizat. Ini sudah tahun ketiga saudara, tahun ketiga. Jadi panjang-panjang sekali orang ini puasa, dan kalau saudara lihat kembali kepada ayat 7 dikatakan di situ, pasal 7 ayat 5, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri. Berarti ini puasa nasional. Umur 1 minggu baru lahir, rakyat negeri enggak? Rakyat negeri. Jadi mamanya bilang, nak, kau nggak boleh netek nak ya. Tapi karena umurmu 5 hari baru, jam 1 kau baru bisa netek nak ya. Ngomong dia saudara. Karena seluruh rakyat negeri ini secara nasional loh saudara. Karena secara nasional mereka dibuang ke Babel. Jadi secara nasional mereka berpuasa. Seluruh rakyat negeri, saya ulang. Coba kita lihat kitab Esther. Mungkin orang mengenal ini dengan puasa Esther. Esther pasal 4. Ayat 15. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Esther ada di Puri Susan di istana. Karena raja waktu itu memecat permaisuri. Karena diundang untuk datang, permaisuri nggak mau. Lalu dipecat. Lalu dibikin sayembara siapa yang mengganti permaisuri, dan salah satu adalah Esther di sana. Dan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, rupanya di Babel itu ada seorang perdana menteri namanya Haman.
Kalau dia lewat, orang harus berlutut. Mordekai nggak mau berlutut. Kenapa Mordekai tidak mau berlutut? Karena dia orang Yahudi. Lututnya orang Yahudi hanya untuk Allah saja. Sampai hari ini. Nggak bisa ke yang lain. Lalu orang membujuk Mordekai. Kau berlutut aja lah kalau dia lewat. Apa salahnya sih berlutut? Yang penting hatimu enggak. Mordekai nggak mau, saudara. Kita nggak boleh berkata, yang penting hati saya enggak. Kita di dalam dengan di luar, itu namanya integrity. Mulut dengan perbuatan harus sama. Jadi Haman dibujuk, berlutut aja, dia nggak mau. Mordekai maksud saya. Akhirnya Haman marah. Mordekai ini harus kumatikan nih. Tapi terlalu kecil aku melawan Mordekai. Lalu diselidikinya, bangsa apa sih Mordekai ini? Bangsa Yahudi. Dia bilang, saya akan binasakan orang bangsa Yahudi di 127 negara. Waktu itu Babel menguasai 127 negara. Jadi ditetapkan tanggalnya, diberikan syarat-syaratnya kepada raja, diberikan perak kepada raja, dan kemudian ditetapkanlah bangsa Israel untuk dibunuh. Jadi ayat 15, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Mordekai itu ayahnya dia, ayahnya Esther, ayah angkatnya. Ayat 16 saudara baca, 2, 3. Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi Esther menyuruh didukung dia di 2 puasa. Bertemu dengan raja hanya dipanggil. Kalau nggak dipanggil hukumannya cuma 1, mati. Jadi Esther kan nggak dipanggil. Itu sebabnya kalau aku nanti menghadap raja dan kemudian jadi mati, ya sudah, mau diapain. Kecuali raja mengulurkan tongkat emas. Hanya itu. Jadi Esther bilang, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi. Semua orang Yahudi. Berarti secara nasional. Sekali lagi, yang berumur 1 hari pun puasa. Karena orang Yahudi. Jadi tidak ada yang terlalu tua berpuasa, tidak ada yang terlalu muda. Ya. Pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Tidak makan dan tidak minum 3 hari 3 malam. Ini yang terkenal dengan sebutan puasa Esther. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayang kubun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Jadi 2 puasa seluruh bangsa Israel. Lalu Esther menghadap raja, dan kemudian raja mengulurkan tongkatnya, dan Esther mengadukan masalahnya. Diajak dulu pesta 2 kali, dan akibatnya adalah bangsa Israel menang di 127 negara. Dan Haman disalibkan gantinya Mordekai. Karena Haman sudah bikin tempat penyaliban Mordekai, tapi Haman yang disalibkan di sana. Kalau kita berbicara tentang, seperti saya katakan tadi, tidak ada yang terlalu tua untuk berpuasa, tidak ada yang terlalu muda untuk berpuasa. Coba sekarang kita lihat kitab Yunus. Kitab Yunus. Yunus pasal 3. Ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Yang pertama Tuhan suruh Yunus ke Niniwe. Dia lari ke Tarsis. Niniwe itu pegunungan, sampai sekarang itu masih pegunungan juga sampai sekarang ini. Itu antara Irak dengan Israel. Itu Niniwe. Disuruh ke Niniwe sama Tuhan, gak mau. Dia pergi ke Tarsis. Ke pantai, Tarsis itu pantai. Jadi dia naik kapal, dia harus bayar tiket. Kalau kita jauh dari Tuhan itu, yang pertama bocor dompet. Dompetnya bocor karena dia harus beli tiket.
Dia pergi ke Tarsis. Setelah dia pergi ke Tarsis, Alkitab katakan kapal itu ditimpus gelombang. Datang taifun, datang badai. Lalu kapal itu mau tenggelam. Lalu dibuanglah muatan-muatannya supaya lebih ringan. Dalam kondisi seperti itu, nahodanya turun memeriksa orang, Yunus ketiduran di bawah. Dan dia bilang, kami sudah mau mati semua, kau bisa tidur enak di sini. Berseru kepada Allahmu, jangan-jangan dia tolong kita. Yunus bilang, aku yang salah. Lemparkan aku ke laut, maka laut akan tenang. Karena aku disuruh Tuhan ke Niniwa, tapi aku lari ke Tarsis, nggak mau aku katanya. Kapten ini berpikir, ini kan manusia ini. Masa dilemparkan di tengah laut? Jadi dia berupaya ke pinggir. Tapi badainya makin kencang. Gak ada jalan keluar. Lalu dibuanglah Yunus ke laut. Dan kemudian ditelan ikan. Bukan dimakan, kalau dimakan dikunyah, selesai. Ditelan. Setelah ditelan, ikannya puasa 3 hari 3 malam. Kalau dia makan, mungkin yang menelan Yunus itu ikan paus barangkali. Ikan paus itu bisa sebesar Boeing 737. Kalau saudara naik pesawat dari sini ke Medan, pesawatnya Boeing 737, sebesar itu ikan paus. Bisa sampai 100 ton. Setelah ditelannya Yunus, kalau dia makan, taruhlah dia sekali makan 50 kg ikan teri. Yunus kan ketimbun. Mati Yunus. Jadi terpaksa dia nggak makan, karena Yunus ada di dalam. Kalau dia minum, taruhlah dia sekali minum 200 liter. Kan ada air asin semua. Yunus juga mati. Jadi ikannya puasa 3 hari 3 malam, karena Yunus ada di lambungnya. Hebat ikannya ya. Hebat, luar biasa saudara. Yunus juga puasa, makan apa dia? Nggak ada makanan, nggak ada minuman juga. Sama, Yunus puasa 3 hari 3 malam, ikannya puasa 3 hari 3 malam. Jadi kedua kalinya setelah dimuntahkan, datang firman Tuhan kepada Yunus supaya pergi ke Niniwe. Ayat 2 saudara baca, 2 sama-sama. 2, 3. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Di bahasa Inggris dikatakan 3 hari perjalanannya dari timur ke barat, jadi garis tengahnya. Kalau keliling ini kan nggak terlalu besar, ini garis tengahnya yang 3 hari perjalanan. Ayat 4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Jadi sudah dikasih durasinya oleh Allah, 40 hari lagi. Ayat 5 saudara baca, 2, 3. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Orang Niniwe itu orang Irak. Tapi mereka puasa loh. Karena 40 hari lagi mau habis kota ini. Mereka puasa 40 hari. Ya mungkin ini gak ada doanya ini, mau berdoa sama siapa? Mereka tidak percaya kepada Allah. Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, gak percaya mereka. Tapi tentang 2 puasa kok mereka bisa lakukan gitu loh. Diumumkan puasa. Orang dewasa maupun anak-anak. Lagi sekali ini puasa nasional. Anak-anak di bahasa Inggris disebut infants. Infants itu artinya masih netek. Masih menyusui. Saya coba lihat di bahasa Inggrisnya. Bukan children, bukan. Tapi infants. Dan kemudian mengenakan kain kabung karena 40 hari lagi sudah habis kota itu. Ayat 6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Menyesal betul saudara, merendahkan hati. Bertobat betul. Ayat 7 saudara baca, 2, 3. Perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Ini puasa terdahsyat di Alkitab.
Kenapa terdahsyat? Manusia dan ternak. Jadi yang punya lembu, dia ikat lembunya. Dia bilang, kau kuikat sekarang, masuk kandang, tidak boleh makan, tidak boleh minum, sampai senja. Demikian juga kambing, kau kuikat, masuk kandang, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Demikian juga domba, ikat, masukkan ke kandang. Jangan-jangan binatang di Niniwe ini udah lebih hebat dari kita. Hebat sekali ini binatang-binatang loh saudara. Tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Puasa saudara. Ayat 8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kawung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Allah yang mereka kenal, mereka berseru kepada mereka Allah yang mereka tahu. Ayat 9 saudara baca, 2, 3. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu. Ayat 10. Sehingga kita tidak binasa. Ayat 10, 2, 3. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukan. Tuhan bisa berubah loh saudara. Kalau saudara nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. Ini berubah ini. Nggak jadi kota Niniwe. Diampuni kota Niniwe. Bilang dulu sama orang sampingmu, kalau Allah bisa berubah, apalagi menjawab pokok doamu, bilang begitu. Gampang saudara. Berubah loh Tuhan. Nggak jadi dihukumnya Niniwe, makanya Yunus marah. Makanya aku nggak mau pergi ke sana. Aku tahu kau Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni. Malu aku. Nggak jadi mereka mati sampai lari. Aku nggak mau tadinya mati aja lah, orang nggak butuh Tuhan kok. Marah Yunusnya saudara. Jadi Tuhan berubah karena doa puasa. Jadi doa puasa itu dahsyat sekali. Seperti saya awal tadi saya katakan kepada saudara, seluruh agama punya saudara. Coba kita lihat Injil Lukas pasal 5. Kita masuk ke perjanjian baru tentang Tuhan Yesus. Injil Lukas pasal 5. Lukas pasal 5. Ayat 33, orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering puasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Nah, komplain mereka saudara. Sering berpuasa. Kalau 3 kali seminggu gak sering lah. Kalau 4 kali seminggu baru sering. Itu kira-kira. Sering puasa. Jadi bukan hal yang asing sama mereka. Ayat 34 saudara baca, 2, 3. Mereka, sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka. Nah, Tuhan Yesus bilang, mempelai laki-laki ada bersama dengan mereka. Saya ada bersama dengan murid-murid itu. Saya mempelai laki-laki, mereka mempelai wanita. Makannya itu seperti di resepsi pernikahan. Kenapa? Naik gunung turun gunung penginjilan supaya cukup gizinya. Jadi nggak mungkin mereka puasa kata Tuhan Yesus. Mereka habis-habisan kok pelayanan. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu masih bersama dengan mereka mempelai laki-laki. Ayat 35 saudara baca, 2, 3. Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Mempelai sudah diambil, sudah disalibkan, sudah naik ke sorga. Pada waktu itulah mereka berpuasa. Jadi kapan kita berpuasa? Waktu hari ini, hari yang tepat berpuasa. Besok hari yang tepat berpuasa. Lusa hari yang tepat berpuasa. Kenapa? Mempelai sudah pergi, sudah di sorga. Nanti dia akan datang kali kedua. Selama mempelai ada di sorga, waktu yang tepat berpuasa untuk kita. Saya mau beritahu kita bahwa kita ini jadi Kristen karena ada orang puasa untuk kita. Ribuan tahun yang lalu. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 13. Kita membuktikan
Benar nggak kita ini jadi orang Kristen karena orang berpuasa? Kisah Rasul pasal 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia sekarang ini Turki, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger ini maksudnya negro, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Ayat 2 saudara baca, 2, 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Mereka ada ibadahnya, ibadah doa puasa namanya. Di dalam ibadah doa puasa itu Roh Kudus ngomong, Barnabas dan Saulus itu khususkan untuk saya. Pergi ke bangsa lain. Petrus itu kayak orang bersunat, kayak orang Israel. Tapi Paulus itu ke bangsa lain, lewat doa puasa. Saya sudah katakan kepada saudara tadi, menurut Alkitab, puasa itu sampai senja. Ya. Karena ada orang puasa, jam 12 sudah buka. Nah, itu namanya gak sarapan pagi. Ya kan? Ada orang puasa jam 1 udah buka, itu namanya agak terlambat makannya. Kencang-kencang ketawanya mungkin seperti itu barangkali. Jadi harus sampai senja minimal. Jadi mereka dua puasa ini. Disuruhlah Barnabas dan Saulus. Ayat 3 saudara baca, 2, 3. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, doa puasa baru diutus, dan kemudian akhirnya kita jadi Kristen. Orang gereja mula-mula berdoa puasa untuk mengutus Paulus dan Barnabas ke bangsa-bangsa lain. Dan Paulus sendiri memulai pelayanan itu doa puasa 3 hari 3 malam. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 9 ayat 9. Satu orang boleh baca dengan suara keras. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, Rasul Paulus itu puasa 3 hari 3 malam. Baru pergi berpuasa, baru pergi pelayanan, saudara. 3 hari tidak makan, 3 hari tidak minum, baik waktu siang baik waktu malam. Setelah dibaptis, lalu kemudian dia puasa 3 hari 3 malam, baru dia pelayanan. Dan setelah dia pergi pelayanan ke luar negeri, jemaat juga puasa, ditumpang tangan, diutus. Itulah sebabnya seperti saya katakan tadi ini, kita ini jadi orang Kristen karena ada orang berpuasa untuk kita. Coba kita lihat Yoel pasal 2. Yoel pasal 2, mulai ayat 12 kita baca. Yoel pasal 2, seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Jadi berbalik kepada Tuhan itu salah satunya lewat doa puasa, saudara. Ayat 13 saudara baca, 2, 3. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. 2, 3. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Nah, ada seruan di Sion, di Yerusalem. Adakan puasa yang kudus. Jadi puasa itu kudus di mata Tuhan. Itu ibadah yang kudus di mata Tuhan. Tidak saya dapatkan di Alkitab ibadah minggu, ibadah kudus. Nggak ada. Tapi puasa, ibadah kudus, puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya, ada ibadahnya. Ibadah dua puasa bersama-sama. Ayat 16, kumpulkanlah bangsa ini, sekali lagi ini doa puasa nasional. Umur 1 hari pun bangsa Israel juga, kuduskanlah jemaah. Jadi menguduskan kita itu bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat darah Yesus, bisa lewat doa puasa, saudara. Himpunkanlah orang-orang yang tua, 100 tahun, 120 tahun,
Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Nah, sekali lagi, tidak ada yang terlalu tua berpuasa, tidak ada yang terlalu muda. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Doa puasa lebih penting daripada pengantin, saudara. Pengantin itu keluar dari kamar, pengantin baru itu, ya aktivitasnya, maaf. Kita semua orang dewasa, aktivitas seksnya bisa sewaktu-waktu, saudara. Karena pengantin baru. Tapi disuruh keluar untuk doa puasa, saudara. Jadi saya ulang kembali, tidak ada orang yang terlalu tua berpuasa, tidak ada yang terlalu muda untuk berpuasa. Sedikit lagi, coba kita lihat Injil Lukas, pasal 18. Lukas pasal 18. Ayat 9 sampai 12. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. 2, 3. Orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Ini, 2, 3. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi orang Farisi itu berpuasa 2 kali seminggu, saudara. Ini 2 Farisi, ditulis di Alkitab. Coba kita lihat apa jawab Tuhan Yesus, Matius pasal 5. Matius pasal 5. Kita baca ayat 20. Sama-sama 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi untuk masuk sorga menurut Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 5, kita harus melewati orang Farisi. Kita harus lebih berkualitas dari orang Farisi. Kalau orang Farisi puasa 2 kali seminggu, ya kita 3 kali dong. Baru lewat orang Farisi. Oke, kalau 2 hari misalnya orang Farisi karena hukum, kita 2 hari karena mengasihi Tuhan. Jadi lebih berkualitas. Tapi harinya masih sama 2 hari. Kualitasnya aja lebih bagus karena mengasihi Tuhan. Jadi tidak bisa masuk surga kecuali lewat orang Farisi kualitas kita. Menurut Tuhan Yesus. Menurut Injil Matius pasal 5 ayat 20. Coba kita ke pasal 10. Injil Matius. Pasal 10. Injil Matius pasal 10. Kita baca ayat 38. 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak. Barang siapa termasuk saudara. Saya tidak layak bagi Tuhan kalau tidak memikul salib. Salib kita yang paling dekat adalah pagi-pagi kita bangun, kita lapar. Pagi-pagi kita bangun, kita haus. Itu salib kita yang terdekat. Pikul itu. Aku akan berpuasa memikul salib. Menyangkali diri dan berdoa. Kalau begitu aku gak layak sama Tuhan kalau gak begitu. Kita harus memikul salib kita. Kita terikat yang positif. Makanan dan minuman kita terikat. Dan kita harus lawan itu dengan doa dan puasa. Kita harus salibkan itu. Manusia itu terikat dengan 2 hal. Ada yang negatif, ada yang positif. Yang positif ya makan dan minum, kita terikat. Dan itu secara natural, saudara. Tapi Alkitab katakan kita perlu memikul salib. Itu salib kita. Coba kita ke pasal 16 ayat 24. Karena di situ dikatakan tadi barang siapa ya. Sekarang ayat 24. Tuhan Yesus bicara lebih rinci lagi.
Ayat 12, ayat 24 sama-sama Matius pasal 16. 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang, termasuk saya, termasuk saudara. Setiap orang. Tadi dari barang siapa katanya. Tapi sekarang setiap orang. Kalau mau ikut Yesus, harus menyangkal dirinya. Bukan disebut akan, harus menyangkal dirinya. Dan memikul salibnya dan mengikut aku. Sekali lagi, saya mau ulang bahwa salib kita terdekat adalah Kampung Tengah. Selera makan, selera minum. Itu salib terdekat. Salib paling jauh mungkin kita tidak bisa sama seperti orang lain. Orang lain berbohong, kita nggak boleh berbohong. Paling jauh mungkin orang lain korupsi, kita nggak boleh korupsi. Korupsi bukan cuma dengan uang loh. Waktu juga. Kantor kita tutup jam 4, jam setengah 4 kita sudah keluar. Itu namanya korupsi waktu juga. Korupsi itu, waktu. Di Amerika diadakan survei. Orang yang bawa stasioneri dari kantor, ada yang bawa kertas, ada yang bawa stabilo dari kantor, ada yang bawa pena, ada yang bawa penggaris. Itu miliaran per tahun. Mungkin hanya pensil dibawa, tapi itu milik kantor loh saudara. Itu namanya juga mencuri. Jadi kalau kita mau mengikut Tuhan, puasa adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi hari ini saya tantang saudara mulai berpuasa. Dan harus konsekuen. Harus pegang janji, minimal sampai senja. Dan mulailah saudara berdoa saudara, berpuasa. Kalau saudara melihat misalnya Raja Daud itu lebih kurus dari dulu pernah kita punya pejabat Ali Said. Ali Said itu kurus krempek. Raja Daud itu masih lebih kurus dari Jokowi. Karena ayatnya di Alkitab berkata, aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Dan lemak-lemak aku habis katanya. Jadi hari ini puasa itu secara rohani sangat powerful. Secara jasmani menolong kita. Yang darah tinggi, kalau saudara puasa 61 hari, yang darah tinggi jadi darah rendah loh saudara. Yang sakit gula jadi normal. Yang overweight jadi proporsional. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan satu kesaksian. Banyak kesaksian tentang puasa, tapi mau saya saksikan satu orang ibu yang gula darahnya sudah 580. Sakit gula. Dan waktu dia ke dokter bilang, kau nggak pingsan pun udah bagus ini. Dan dokter bilang kalau sudah begini kondisinya, ya siap-siaplah untuk pulang, kata dokter saudara. Dokter itu melarang orang puasa, karena sewaktu-waktu orang sakit gula itu kalau puasa drop gulanya, sewaktu-waktu bisa seperti itu. Jadi nggak boleh orang sakit gula berpuasa. Tapi ibu ini bilang, waktu dia bertemu dengan saya sudah sekitar hampir 60 tahun umurnya, dia bilang saya lebih percaya Alkitab daripada siapapun. Jadi dia mulai berdoa puasa. Pertama dia puasa 40 hari, buka-buka sore. Dia rasa makin enak gitu ya. Jadi waktu bertemu dengan saya itu sudah tahun ketiga dia puasa 40 hari. Sudah tahun ketiga. Dia bilang, sebelum kita ketemu Pak, saya ke dokter waktu itu. Dokternya kaget lihat saya katanya. Loh, ibu masih ada katanya. Dia ketawa, aku ketawa aja Pak katanya. Bagaimana ibu bertahan katanya. Saya puasa dokter katanya.
dia berpuasa, saudara. Kalau saya katakan dari awal tadi, setiap agama ada 2 puasanya. Setiap dokter membedah orang pasti disuruh puasa. Pasti. Kok bisa? Kok cocok dengan Alkitab? Karena kalau dia puasa, maka darahnya akan mengental. Jadi bisa di black dia dan tidak bercucuran darahnya seperti biasa. Jadi hari ini kita belajar tentang 2 puasa. Saya tidak tahu sudah tahun ganti tahun saudara enggak pernah puasa, tapi biarlah firman ini mengajari saudara bahwa perlu 2 puasa karena kita menghadapi masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan lewat ini. Persoalan-persoalan kita mungkin tidak bisa ditanggulangi dengan akal budi, dengan pengetahuan, dengan uang. Kalau sudah diponis dokter seperti ibu tadi itu, tapi dia puasa, dia sehat loh saudara. Alkitab menjamin kita, kalau kita berpuasa kita akan sehat. Saya masih punya 2 judul lagi tentang 2 puasa ini saudara. Tapi ini adalah yang pertama, 2 puasa adalah disiplin rohani. Yang kedua, 2 puasa akan membuat kesembuhan jasmani. Yang ketiga, 2 puasa akan dilampahi dengan berkat-berkat jasmani. Saya masih punya dua judul lagi. Tapi saya berharap dengan 1 judul ini pun saudara sudah punya kerinduan. Karena saya memberikan banyak ayat kepada saudara. Mari kita bangkit berdiri.